Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Dan pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Kiranya memang Elia sama seperti Yohanes Pembaptis juga. Yaitu mempunyai semacam istilahnya itu perkataan untuk kebenaran dari Allah yang berlawanan dengan penguasa pada waktu itu. Kalau Elia, kita bisa melihat dengan Raja Ahab. Dia dikejar-kejar akhirnya. Dan Yohanes Pembaptis berlawanan dengan Herodes. Dan akhirnya dia mati juga di tangan Herodes. Nah, kita bisa melihat warta kebenaran itu ternyata itu harus dilantangkan. Walaupun yang istilahnya mendapatkan sesuatu yang warta kebenaran ini berbeda dengan apa yang dipegang oleh penguasa pada waktu itu. Tetapi yang namanya kebenaran tetap diwartakan. Saya kembali mengingatkan bahwa kebenaran beda dengan pembenaran. Kalau kebenaran itu memang harus diterima. Dan itu juga membuat orang menjadi bijak. Karena kebijakan itu adalah awal sebetulnya bermula dari kebenaran yang diwartakan. Sedangkan kalau orang misalnya mau dibenarkan itu sebetulnya berasal dari kebodohan. Bodoh, dia tidak mau kebodohan itu dilihat oleh orang lain. Sehingga dia mau untuk kebodohan itu dibenarkan. Nah, ini kita bisa melihat kalau orang bijak itu bermula dari kebenaran. Sedangkan kalau orang bodoh itu untuk menutupi kebodohannya orang minta supaya dia dibenarkan. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus itu mau untuk kebenaran ini itu tetap terwartakan. Nah, sekarang bagi diri kita, apakah kita juga menjadi agen dari kebenaran itu? Kalau kita menjadi agen dari kebenaran itu, maka kita bisa melihat dalam hidup kita ini diwarnai dengan kebenaran itu sendiri. Kalau diwarnai dengan kebenaran itu, maka Roh Allah itu akan mudah untuk bisa singgah di dalam hatinya. Sedangkan kalau orang itu hanya mau menutupi kebodohannya dengan membenarkan dirinya sendiri. Karena dia sudah menutupi, maka hatinya pun itu tidak akan bisa dimasuki oleh roh kebenaran itu. Karena dia sudah membuat tutup yang rapat. Sehingga dia mau apa-apa, bertindak apa-apa, dia mau menutupi kebodohannya itu dengan membenarkan dirinya. Dia sibuk dengan dirinya itu sendiri. Kalau dengan sibuk dirinya sendiri, maka kebenaran tidak akan bisa masuk. Dan orang bisa melihat, orang yang butuh pembenaran, orang itu bisa bertindak keras. Dan membodoh-bodohkan orang lain. Walaupun yang dibodoh-bodohkan itu sebenarnya adalah orang yang benar. Nah, ibu, bapak, saudara, sudah terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka Tuhan Yesus itu mengajak kepada kita. Orang tidak akan mampu untuk bisa menerima kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau orang itu sendiri belum mendengarkan suara kebenaran itu. Nah, kita akan mampu untuk bisa menangkap kehadiran Tuhan Yesus sebagai yang besar itu. Kalau hati kita, pikiran kita ini sudah benar terlebih dulu. Maka kita harus bangga sebagai orang Kristiani. Kita bisa menerima Tuhan Yesus, maka kita diandaikan bahwa pikiran kita, hati kita ini sudah benar terlebih dahulu.
Sehingga kita akan mampu mendengar firman Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Bukan firman Allah yang kaku. Tetapi firman Allah yang walaupun dia dilahirkan 2000 tahun yang lalu, tetapi wartanya tetap up to date untuk zaman sekarang. Dan up to date ini bukan diwarnai dengan kekakuan, tetapi betul-betul sabda Allah yang mengikuti dinamika manusia. Dinamikanya tampak di mana? Dalam setiap suku, bangsa, bahasa bisa dimasuki oleh kebenaran itu. Sehingga tidak mengklaim hanya dengan satu warna saja. Misalnya ambil contoh, dulu kita mempunyai tradisi bahwa tanda bahwa kekatolikan itu adalah dengan bahasa Latin. Maka seolah-olah dengan budaya Latin ini kita bisa menemukan Tuhan. Bukan. Tetapi justru dinamika itu bisa dimasuki oleh sang kebenaran itu. Dinamika manusia. Nah, dengan seperti itu kita, kalau demikian, warta ini mau untuk mengajak kita supaya kita sendiri itu istilahnya itu menyocokkan pikiran dan hati kita dengan sang kebenaran sejati. Apakah warta seperti yang sudah diungkapkan dalam hidup Yohanes Pembaptis itu juga sudah kita hidupi? Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Yohanes Pembaptis tokoh yang besar, tokoh yang luar biasa, tapi hidupnya sangat-sangat sederhana. Dengan mati sebagai martir kebenaran itu, dia mau untuk dalam hidupnya, tutur kata maupun tindakannya, tidak mau tercela. Sehingga kebenaran menjadi way of life, cara hidupnya. Sehingga orang dan beberapa murid dari Yohanes Pembaptis itu sendiri mampu untuk bisa menerima kehadiran Yesus. Bukan sebagai pengganti Yohanes Pembaptis, tetapi sebagai sang kebenaran sejati yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Nah, mari kita juga mencoba untuk membersihkan pikiran dan hati kita dari kecenderungan-kecenderungan kita membenarkan kesenangan-kesenangan pribadi kita, ego kita. Kita harus bisa mengalahkan itu dan meredam itu semua sehingga biar Tuhan yang berkarya di dalam diri kita. Selamat merenungkan.